Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hai. Balik lagi di channel YouTube Endang Ali tentunya. Wih, lama ya nggak upload video. Ya, 3 bulan kemarin sempat fokus di platform Si Biru untuk ngejar jam tayang. Dan alhamdulillah juga sudah dimonetisasi. Ya, sekarang lagi rame loh, emak-emak itu lagi pengen berkreasi dengan keunikan mereka masing-masing. Ya, nggak ada yang salah ya teman-teman. Karena memang setelah kita menikah, kebanyakan mungkin dari kita itu sebagai perempuan lebih memilih untuk fokus mengurus pekerjaan rumah tangga bersama dengan keluarga. Apalagi kalau kita tuh udah punya anak, nah pekerjaan kita tuh jauh lebih banyak lagi. Ya, entah kita sebagai tukang masak, tukang cuci, kadang-kadang juga sebagai tukang ojek. Ya, pokoknya pekerjaan itu tiada henti ya teman-teman. Ya, kira-kira seperti kerja rodi lah. Dan tentu saja ya teman-teman pernah untuk mengeluh yang namanya kehidupan rumah tangga ya ternyata enggak seperti saat kita itu masih sendiri. Terutama dari segi ekonomi. Mungkin dulu waktu kita masih muda itu masih kerja, kita bisa beli apapun yang kita mau. Tapi ketika kita sudah menjadi seorang ibu, ya kita harus banyak mengalah ya. Kita dahulukan dulu nih prioritas kebutuhan rumah tangga. Terlebih dahulu ketika kita hanya mengandalkan satu sumber pendapatan dari suami saja. Pasti kita merasa kadang kurang ya teman-teman. Beda kalau misalkan kita itu menikah dengan orang yang mungkin pendapatannya jauh lebih banyak. Kita akan tertolong dari segi ekonomi. Tapi kalau misalnya kita menikah dengan seseorang yang punya pendapatan pas-pasan, kira-kira sebagai istri bingung gak sih ngatur keuangannya? Pengen kerja tapi gak dibolehin sama suami. Kepikiran dengan anak juga, ya karena kita sebagai ibu siapa lagi ya kalau bukan kita yang merawat dan juga memberikan perhatian nih pada anak kita. Ya namanya juga anak-anak ya pasti sering banget lapar mata gitu ya. Pengen dibeliin ini, beliin itu, maunya banyak banget. Tapi kadang kita sebagai orang tua kalau kita tidak mampu untuk memberikan apa yang dia mau, ada rasa sedih juga sih sebenarnya ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, uang yang kita punya itu emang pres emang pas-pasan gitu ya. Eits, jangan sedih dulu nih teman-teman, karena di video kali ini aku akan nge-share cara menghasilkan uang untuk ibu rumah tangga agar keuangan kita itu bisa terbantu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini. Share juga kalau misalkan videonya bermanfaat nih buat teman-teman. Ruang gerak untuk ibu rumah tangga itu kan pasti terbatas ya. Tapi kalau misalkan kita nggak mau gerak, pasti juga kita nggak akan dapat pengalaman. Pengen uang ya bekerja. Kita bisa pilih pekerjaan yang cocok untuk ibu rumah tangga. Banyak kok pekerjaan yang bisa dilakukan seorang ibu rumah tangga, ya walaupun itu disambi dengan momong anak. Yang terpenting jangan pikirkan gajinya terlebih dahulu. Kita fokus pada kerjaannya. Nah, di sini aku bakal sebutkan pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan ibu rumah tangga. Yang pertama yaitu kita bisa berjualan atau berbisnis. Jualan atau berdagang memang sudah menjadi sunnah Rasul ya teman-teman. Nah kalau kita belajar untuk berjualan, berbisnis, insya Allah pasti kita juga akan berkembang. Walaupun pertama kita itu nggak bisa atau mungkin malu. Tapi lama-lama kita akan terbiasa dan mungkin kita itu harus mengambil banyak resiko kalau berjualan. Resiko yang pertama mungkin kita akan rugi atau mungkin kita malu. Tapi nggak apa-apa ya, itu dijadikan sebuah pelajaran dan juga sebuah pengalaman supaya kita itu menjadi lebih semangat lagi. Pastikan ketika kita itu mengambil suatu pekerjaan, awali dengan hobi yang kita suka. Contohnya ketika kita hobi memasak, ya mungkin teman-teman bisa jualan masakan yang kalian masak gitu ya. Kalau sudah jadi hobi yang mendarah daging, maka pekerjaan yang kita lakukan akan lebih menyenangkan dan pastinya akan lebih konsisten untuk dilakukan. Kalau kita konsisten, pasti lama-lama hasilnya juga akan jauh lebih baik dan usaha kita itu lebih berkembang. Yang namanya sukses itu pasti butuh proses ya, meskipun proses itu panjang dan harus kita nikmati saja ya teman-teman supaya kita itu nggak kecapean. Masa sih kita tuh sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah menanam benih, kita sudah menyirami, nah kita pasti panen hasilnya kan, tapi mungkin nanti di kemudian hari. Contohnya lagi mungkin kita bisa buka usaha jajanan di dekat sekolahan atau mungkin di tempat wisata yang banyak pengunjungnya. Pekerjaan yang kedua yang bisa teman-teman lakukan atau ibu rumah tangga lakukan dari rumah yaitu menjahit baju ataupun permak baju ya. Nah ini mungkin tidak semua orang bisa menjahit,
Tapi kalau kita mau belajar, ya masa sih nggak bisa ya? Nah, pekerjaan rumah tangga ini bisa teman-teman lakukan dari rumah. Untuk buka usaha jahitan itu sebenarnya bukan cuma untuk kain aja ya, banyak banget. Dari baju bisa, dari jahit tas juga bisa, atau yang lain-lainnya teman-teman. Tinggal kalian kreasikan aja dengan kemampuan yang teman-teman punya. Nah, kalau misalkan orang suka dengan hasil permak atau hasil dari pekerjaan kita, hasil dari menjahit kita, otomatis banyak orang yang bakal datang untuk memakai jasa kita. Nah, lumayan banget kan teman-teman kalau misalkan sehari ada aja yang datang buat permak celana atau baju mereka. Ya kita tetapkan aja tarifnya untuk satu pakaian itu berapa gitu. Oke, lanjut, pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan dari rumah. Yang ketiga yaitu kita bisa buka usaha jasa kecantikan, entah itu mua atau makeup artist, atau kita buka salon gitu ya. Kata Mbak Nia Ramadhani juga kan, investasi terpenting untuk seorang wanita kan ada di muka dan juga di tubuhnya. Nah, kalau teman-teman pakai baju yang murah, kalau yang makainya itu cantik, pasti terlihat pantas dan juga elegan. Nah, bisnis kecantikan ini pasti akan selalu dicari oleh wanita, karena memang setiap wanita itu pengen merawat diri dan juga pengen cantik. Dan pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah yang terakhir yaitu sebagai seorang konten kreator. Nah, ini lagi rame nih. Nah, buat teman-teman yang seorang ibu rumah tangga yang hobi banget ngedit atau foto-foto atau suka mengabadikan setiap momen dengan video atau hobi eksis di depan kamera, itu bisa banget jadi konten kreator loh. Teman-teman bisa upload di platform yang kalian pilih, di YouTube boleh, di TikTok juga boleh, di Instagram ataupun di Facebook nih yang lagi rame saat ini. Sama seperti yang aku lakukan sekarang ya teman-teman. Dulunya pengangguran yang gak ada gajinya, sekarang alhamdulillah udah bisa menghasilkan dari konten-konten yang aku upload, entah itu di YouTube dan juga di Facebook. Nah, semua itu kan berawal dari yang kayak hobi edit-edit foto, terus juga rekam-rekam video gitu ya teman-teman. Karena mikirnya kalau disimpan di HP pasti galerinya penuh dan penyimpanan itu udah nggak bisa, udah nggak muat lagi. Ya udah, daripada terhapus mending gitu diupload di YouTube. Kok ada niatan gitu ya bikin konten, dan ya alhamdulillah. Dan sekarang dari yang hobi ngedit itu kita udah bisa punya penghasilan sendiri dari YouTube dan juga dari Facebook ini. Nah, dari afiliasi juga ya bisa teman-teman. Kita hanya cukup menyebarkan link dari platform atau dari marketplace yang sudah bekerja sama gitu ya. Dan nanti kita akan dapat komisi dari setiap barang yang laku terjual. Nah, kalau untuk penghasilannya sebenarnya untuk seorang ibu rumah tangga itu kita nggak bisa targetkan berapa banyaknya. Ya untung-untungan aja ya, kalau misalnya kita itu ada tambahan untuk bisa buat beli jajan anak atau buat beli tambahan beras. Nah, dengan begitu sebagai seorang IRT, kalau kita mampu mencari tambahan penghasilan, tidak akan timbul yang namanya masalah ekonomi dalam keluarga. Sehingga kita itu tidak perlu berselisih dengan suami karena kebutuhan kita bisa sama-sama terpenuhi. Nah, sekian dulu dari apa yang sudah aku sampaikan sama teman-teman hari ini ya. Semoga bisa memotivasi kita untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang bisa membantu perekonomian keluarga. Kalau capek ya boleh kok berkeluh kesah, istirahat juga boleh. Tapi jangan lama-lama ya, nanti kebablasan. Videoku cukup sampai di sini ya. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di akhir video. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.